Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Amanda Armesyana Arbain, dari kelas 1 PK3, ingin mempresentasikan materi tentang perencanaan dalam mata kuliah pengantar manajemen. Pada pendahuluan akan membahas definisi perencanaan. Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan juga merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, dan bukan hanya pada intuisi dan firasat atau dugaan. Yang pertama yang akan dibahas dalam materi perencanaan yaitu hubungan perencanaan dengan fungsi lain dalam manajemen, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengorganisasian dan penyusunan personalia. Pengorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Contohnya, penyusunan personalia organisasi tak akan dapat tersusun secara efektif tanpa perencanaan personalia. Yang kedua yaitu pengarahan. Pengarahan meliputi penerapan unsur-unsur tersebut menjadi saling berpengaruh untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah pengawasan. Pengawasan merupakan penting sebagai produk perencanaan efektif dan sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Tujuan tiap rencana adalah untuk membantu sumber daya dalam kontribusinya secara positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Poin yang kedua yaitu perencanaan strategis dan operasional. Mari kita bahas perencanaan operasional terlebih dahulu. Perencanaan operasional atau operational planning adalah perencanaan jangka pendek yang dirancang untuk menerjemahkan rencana jangka panjang ke dalam serangkaian kegiatan yang lebih rinci, yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, rencana tunggal atau single use plan, merupakan rencana yang dilakukan untuk sekali pakai untuk aktivitas tidak berulang. Contoh, ketika perusahaan merencanakan ekspansi, pembuatan pabrik baru, penarikan tenaga kerja baru, penyusunan anggaran, penyusunan proyek, dan penyusunan program. Yang kedua yaitu rencana standing atau standing plan. Merupakan rencana yang bisa dipakai berulang-ulang untuk aktivitas yang berulang. Rencana standing bisa menghemat waktu dan tenaga, karena rencana standing ini bisa dipakai atau diterapkan pada situasi yang sama. Contoh, penyusunan kebijakan, penyusunan SOP atau prosedur standar, dan penyusunan aturan. Poin yang ketiga yaitu langkah-langkah membuat perencanaan. Yang pertama, tentukan hal-hal pekerjaan atau tugas-tugas apa saja yang akan dikerjakan. Yang kedua, tunjuk siapa yang akan mengerjakan penulisan surat itu dan cantumkan namanya. Yang ketiga, hitung biaya yang dibutuhkan dengan cermat. Yang keempat, tetapkan poin-poin yang akan dikontrol. Dan yang terakhir adalah pikirkan cara memonitor atau mengawasi pekerjaan itu. Keempat, yaitu perencanaan strategik. Perencanaan strategik atau strategic planning adalah proses dalam pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, penentuan program-program strategi, penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Perencanaan strategi juga merupakan proses perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan organisasi. 3 alasan pentingnya perencanaan strategis. Yang pertama, perencanaan strategis memberikan kerangka dasar bagi perencanaan lainnya. Yang kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya. Perencanaan strategis merupakan titik permulaan bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi. Yang ketiga, perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi
untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai strategi ini. Teknik analisis bisnis yang dapat dilakukan dalam proses ini yaitu yang pertama adalah analisis SWOT yang merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Yang kedua adalah analisis PES yang merupakan singkatan dari Politik, Economic, Social, and Technological. Dan yang terakhir yaitu analisis STEER yang merupakan singkatan dari Socio-Cultural, Technological, Economic, Ecological, and Regulatory atau analisis PESTEL. Sekian presentasi saya kali ini, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.